Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Pisces? Oke, readingan untuk Juni 2026. Sorry ya, agak telat ya. Karena agak sibuk sih Lur di awal bulannya. Oke, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana saudara yang hadir? Monggo absen dulu, Pisces. Oh ya, gimana saudara semua? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, readingannya kayak apa adanya ya. Baik buruk semua akan kusampaikan di sini. Belak-belakan apa adanya. Oke. Penasaran juga sih sama energi Pisces. Juni, oh Juni, ada apa ini? Oke. Di bulan Juni 2026 ada satu petunjuk pertama atau clue pertama ya Lur ya. Ini ada kaitan tentang keluarga ya, orang terdekatmu sendiri. Ada sifat yang sedikit toksik ya di sini ya. Jadi ya untuk Pisces sendiri semoga kamu bisa sabar. Ya semoga kamu nggak kebawa perasaan ya. Itu kuncinya. Kamu harus bisa selos-losnya nih bulan ini gitu. Karena kalau kamu mudah terbawa perasaan, ini agak rumit ya. Rumitnya itu, ini ada kaitan dengan saudara, keluarga, atau orang terdekatmu sendiri. Gitu sih. Aku nggak tahu pasti masalahnya apa ya. Gitu. Cuman sebisa mungkin lah untuk hindari ya agar tidak ribut atau tidak konflik di sini dengan orang terdekat itu sendiri ya. Karena jujur susah Lur. Karena gimana ya, dia tahu sendirilah kalau memang ini kaitan dengan keluarga tuh kayak serba salah gitu loh. Lebih baik tuh kita ribut sama orang yang bukan saudara sekalipun lebih jelas, ya nggak sih? Kita bermasalah dengan orang lain yang bukan saudara tuh jauh lebih enak daripada dengan saudara sendiri. Gitu ya. Jadi semua Pisces hati-hati ya. Gitu. Ya ada di sini tentang lisan, ucapan. Ya mungkin ada saudaramu yang keceplosan ngomong sesuatu yang mungkin bisa ngebuat perasaanmu kesel, capek atau apa gitu loh ya. Dan memang hawanya tuh kayak dari kamu sendiri tuh kayak kesel gitu, pengen marah aja gitu ya. Ya ada kaitan dengan keluarga, problem keluarga, konflik keluarga. Kemudian dengan orang terdekat ya, karena ini ada energi tentang keluarga saudara itu sendiri. Jadi hati-hati dalam segala hal, hati-hati dalam keputusan, hati-hati juga dalam ucapan ya. Kayak gitu ya, semoga kamu bisa menjaga kedamaian itu sendiri. Ya mengalah bukan berarti kalah sih di sini ya. Walaupun ya mungkin kamu kesel banget ya di sini dengan orang terdekatmu sendiri. Cuman ya ada sisi positifnya ya. Insya Allah dari Pisces sendiri bisa mengendalikan diri untuk tidak meluap-meluap kayak gitu sih Lor. Dan juga ini ada kaitan juga dengan masalah uang. Ya mungkin bisa jadi saudaramu minta bantuan kamu terkait masalah keuangan kayak gitu. Ya kalau soal itu saya kembalikan ke kamu lagi ya. Kalau kamu memang bisa bantu ya bantu. Kalau nggak bisa jangan paksakan diri ya. Karena menolong nggak harus pakai uang. Gitu sih. Dan juga petunjuk selanjutnya, ini ada sifat yang akan terbuka lagi. Sebelumnya sudah terbuka ya.
Sebelumnya tuh sudah diperlihatkan sama semesta, tapi ini lebih lebih dan lebih gitu. Jadi fasenya kayak semakin dalam gitu loh. Ya, ini lagi-lagi orang terdekat yaitu saudara kamu sendiri. Ya, saudara ini bisa tentang saudara kandung atau orang yang kamu anggap sebagai saudara. Kayak gitu sih, Lur. Ya, sesuaikan situasi masing-masing ya. Nanti diamati sendiri. Gitu. Oke. Dan juga ada omon-omon ya, atau cuman bahasa basi atau bicara kosong atau PHP di sini. Aku nggak tahu ya ini sudah terjadi atau belum. Cuman readingan ini hanya sebatas gambaran saja agar kamu selalu berhati-hati ya dan berbawas diri di bulan ini. Nah, di sini petunjuknya adalah Pisces ya. Kamu harus lebih jeli. Dan ingat satu hal, jangan mudah percaya. Karena ada energi kekecewaan. Ya, dan ini masih kaitannya dengan orang terdekatmu. Saudara. Kalau nggak saudara ya mungkin pasangan lah gitu. Oke. Hati-hati ya, Pisces ya semuanya. Ya, gimana ya? Aku ngerasa bulan ini Pisces tuh akan melihat banyak hal, banyak sesuatu. Ya, itu tadi ya betul clue-nya, semakin dalam gitu loh. Tapi ini ada sisi positif ya. Dari Pisces sendiri pembawaannya tuh humble, tenang. Ya ini yang gue suka ya. Ya lebih kayak nahan ya. Pisces tuh nahan diri sebenarnya. Menahan diri untuk tidak meluap, tidak meledak. Karena bulan ini Pisces cukup banyak pertimbangan sebenarnya. Gitu sih Lur. Ya. Nah, sama halnya juga dengan masalah karir, kerjasama, atau mungkin janji ya. Ini ya itu tadi sih petunjuknya ya. Jangan terlalu percaya sih, gitu aja. Karena logikanya gini sih, ketika kita terlalu percaya dengan sesuatu atau seseorang ya, ketika sesuatu itu tak sesuai ekspektasi, itu akhirnya kan menimbulkan kekecewaan gak sih? Nah, gitu loh ilustrasinya Lur ya. Oke, kemudian di sini ada tentang beberapa kerjasama yang agak meleset gitu. Ya mau gimana ya, mungkin belum rezeki gitu sih ya Lur ya. Oke. Ini clue-nya nanti ya, tapi nanti amati sendiri ya. Ini masuk ke tanggal 10 ya, 10 sampai ke 15 ya, insya Allah ya di situ ada rezeki. Tapi rezeki luas ya, pengertian rezeki luas. Rezeki bisa berbentuk apapun. Ya semoga ini rezeki tentang kesehatan, ketenangan hati ya, gitu. Ya semoga juga rezeki uang, amin. Tapi balik ke diri masing-masing ya. Karena bulan ini Pisces itu harus menggebrak dirinya sendiri. Kamu harus bisa memotivasi diri kamu sendiri untuk terus bergerak dan berkarya. Ya, prinsipnya sederhana sih. Semakin kamu dihina, semakin kamu direndahkan, semakin banyak rezekimu. Dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu tuh bukan orang yang seperti mereka ucapkan gitu. Tampar mereka dengan karyamu. Tapi balik ke orangnya lagi sih. Memang hawa bulan itu males. Hawanya males. Ya kalau kamu gak gebrak dirimu sendiri ya gimana? Realita hidup ini keras, iya. Ya penuh persaingan, iya. Dan karir pun juga sama. Kamu lambat disambar orang nih. Kamu gak bisa bulan ini tuh terlalu banyak menunda kerjaan tuh gak bisa. Kamu harus bisa satset di sini. Dan Pisces harus berani ya, berani mengatakan tidak, berani memberikan penolakan atau berani menegur seseorang di sini. Ini terkait masalah karir sih. Ya misalkan ada orang nyerobot kerjaan kamu, ya kamu harus tegasin di situ dong. Jangan terus melo atau meleot ya.
Ah ya sudahlah, ya namanya juga teman, namanya begini, namanya begitu. Ya lisannya ucapnya baik, tapi hatinya ngedumel, hatinya ngerasa nggak terima. Kan sama dengan bohong gitu loh. Bullshit nggak sih? Akhirnya munafik gitu loh. Ya, kalau memang lu kesel sama orang ya lu samperin. Maunya dia gimana, ngomong baik-baik, ngobrol secara dewasa gitu loh. Ya nyamper itu bukan berarti ngelabrak, enggak, karena itu bukan Pisces. Gitu. Ya. Kamu harus tegas sih Lur. Di bulan ini terkait masa karir ya, memang harus tegas banget. Gitu. Dan main cepet ya. Nggak bisa lelet nih. Kemudian Pisces ada hal penting lagi di sini ya. Kamu harus mengingat segala pola, ya seingatnya kamu lah ya, karena memori manusia kan terbatas ya. Ingat nih, di tahun kemarin atau bulan-bulan sebelum ini, kamu melakukan kesalahan apa, keteledoran apa, kecerobohan apa, ketololan apa, ya, atau mungkin kebodohan yang gitulah pokoknya, itu kamu ingat semuanya. Kenapa? Karena kalau kamu nggak hati-hati, ya pola-pola itu akan terulang. Karena bulan ini tuh ada pola yang mengulang gitu loh Lur. Tapi tergantung kamu ya. Contohnya aja lah, contoh kecil atau contoh sederhana aja lah. Misalkan nih, kamu memutuskan diri untuk, yaudah Desember kemarin kamu benar-benar bertekad, aku mau berhenti judol misalkan ya. Tahu nggak, bulan ini tuh dorongan dirimu untuk main kembali itu cukup kuat gitu loh. Ya, atau misalkan lagi nih, bulan kemarin atau Desember kemarin misalkan ya, kamu punya tekad nih, pokoknya aku harus bisa merubah diriku jauh lebih baik misalkan. Ya bulan ini akan banyak sekali godaan gitu. Kamu harus bisa melewati fase-fase itu. Dan jangan biarkan dirimu masuk ke lubang yang sama. Itu aja. Kesalahan bukan untuk diulangi, tapi untuk diperbaiki. Ya, Pisces ya, ini serius loh. Sekarang mulai fokus dengan suaraku aja, ini cuman kertas ini. Ya. Ini cuman alat atau sarana. Ini nggak ngasih jawaban gitu. Apa yang ku bahas di sini ya melalui intuisi, ya, firasat. Itu yang ku kencengin, yang ku kuatin untuk ngereading tuh kayak gitu. Ya semoga ini bisa jadi gambaran saja ya untuk semuanya. Sekali lagi kamu harus tetap berhati-hati ya, terutama dengan dirimu sendiri. Dan masalah keuangan ini memang banyak pengeluaran ya Pisces ya. Gitu. Pengeluaran ini bisa gini sih, hati-hati ya. Hati-hati dengan penipuan. Serius nih, yang terkait dengan masalah uang, hati-hati dengan penipuan. Hati-hati dengan kegagalan. Artinya untuk masalah uang, kamu mau ngeluarin duit nih, entah itu untuk modal atau untuk investasi atau apapun itu, kamu harus teliti, jeli ya. Dan juga jika ada perjanjian dengan seseorang yang berkaitan dengan masalah uang, misalkan jual beli atau apa gitu, lu harus ada hitam di atas putih. Ada temen lu minjem hitam putih bila perlu gitu. Bro, zaman sekarang bro kita tahu lah ya, lu minjem 5 juta, sini BPKB lu. Itu aja ya. Ingat, banyak pertemanan putus hanya karena uang, banyak. Ya. Dan harus hati-hati ya, Pisces ya. Cermat ya. Ya, semoga tidak ada Pisces yang ketipu di bulan ini. Amin. Selama kamu teliti dan berhati-hati dan logis ya. Insya Allah kamu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena dalam kehidupan ini kita nggak bisa hindari hal yang buruk ini. Ini pasti ada. Hal baik ada. Antara baik dan gak baik ini akan selalu beriringan dalam kehidupan kita ini. Tugas kita seimbang gitu loh. Supaya gak terlalu ke arah yang buruk dan juga tidak terlalu condong yang baik. Karena yang baik bisa jadi buruk loh, yang buruk atau bisa jadi baik. Ya. Kalau gak paham ya sorry ya, agak melibet. Ya, jadi masalah keuangan bulan ini hemat dulu deh. Gitu, hemat ya. Kalau Pisces sih biasanya bisa lah ya, gitu. Kalau Pisces itu bisa, yang agak sulit itu ada kalau dari elemen air ya, Pisces kan air ya elemennya ya.
Nah itu ada Pio sama Cancer. Itu udah kayak tong bocor lah gitu. Banyak yang kayak tong bocor gitu. Cuman kalau pengen ke Pisces itu insya Allah bisa menjaga. Gitu. Tapi tergantung personal masing-masing ya. Karena zodiak itu nggak bisa menjadi suatu patokan atau gambaran, nggak bisa ya. Gitu. Oke. Untuk masalah keuangan tuh ya bulan ini tuh ya sebenarnya bisa lebih ke kata cukup ya. Cukup untuk kebutuhan kamu bulan ini. Tapi dengan tanda kutip. Ya dengan tanda kutip artinya ini butuh kerja keras. Butuh disiplin. Ya. Butuh ketelitian. Itu loh kuncinya. Masalah keuangan kamu itu. Gitu. Oke. Oke, dan juga di sini ada tentang masalah asumsi, ya. Ya ini bisa tentang kamu, pasangan kamu, orang terdekat kamu atau keluarga atau siapapun, hati-hati dengan asumsi atau prasangka, ya. Jika ada orang-orang di sekitarmu atau orang yang ya orang terdekatmu lah, orang terkasihmu gitu, mereka terlihat cuek, mungkin kurang peduli, jangan buru-buru berasumsi bahwa mereka yang nggak baik, belum tentu, ya. Karena bulan ini memang orang-orang lagi pada sibuk dengan dirinya masing-masing. Masing-masing fokus dengan masalah mereka masing-masing gitu loh. Mungkin cueknya mereka ya karena mereka punya banyak problem personal, mungkin mereka sedang ingin sendiri gitu loh. Ya, kita harus bisa menjaga asumsi pola pikir kita secara sehat agar tidak mudah seuzon gitu loh. Ya kan faktanya juga banyak ya bahwa apa yang kita prasangkakan kepada diri orang lain itu belum tentu benar, banyak salahnya pula. Bener nggak sih? Ya, kalau kita ngerenung, banyak loh prasangka kita itu yang salah, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai kenyataan. Kenapa? Karena kita nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita kan hanya mampu menilai orang itu berdasarkan otak kita, berdasarkan penglihatan kita doang. Akhirnya terciptalah asumsi. Gitu loh, hati-hati ya. Tapi ini vice versa, ya ini bisa ke Pisces, bisa ke orang terdekat Pisces. Ya jika ada orang yang berasumsi kurang baik sama kamu, ya kamu perlu tegas lah gitu. Ya tegasin aja kalau memang dia berani langsung nyeplos depan kamu, ya udah tegasin aja sih gitu. Ya lebih ke peringatan gitu. Ya. Oke. Kemudian semua Pisces hati-hati, jaga kesehatan. Ya, karena bulan ini banyak banget aktivitas ya, mungkin banyak lemburan juga yang harus kerja ekstra ya. Untuk teman-teman yang kerjanya lebih dan lebih, tolong kesehatannya ya. Karena banyak juga pekerjaan yang harus dikerjakan oleh si Pisces itu sendiri. Oke. Dan juga di sini lebih menjaga keperasaan ya. Karena bulan ini Pisces itu ujiannya di batin loh. Lebih kuat di batin ya. Kalau biasanya kan aku bahas tentang pikiran. Kalau bulan ini agak beda. Energi kamu beda. Pikiran ada, cuman nggak begitu banget lah. Lebih ke perasaan aja lah. Suasana hati yang sangat mudah sekali berubah-ubah nih bulan ini. Ya semoga kamu bisa kendalikan atas dirimu sendiri. Oke deh, kemudian lanjutnya Pisces single. Bulan ini lebih keteliti aja sih saranku ya. Kenapa? Perhatikan ya, jika ada yang dekat sama kamu, lihat dulu nih, karena aku khawatirnya ini aku ngerasa adanya satu energi di mana seseorang yang mendekat itu dia adalah orang yang sedang broken dengan pasangannya gitu. Ya mungkin ini yang dikhawatirkan kamu tuh cuman jadi bahan pelampiasan atau sekedar batu loncatan. Itu loh, makanya teliti ya. Jangan gampang percaya kalau dia bener, aku single, aku bujang, aku gadis misalkan. Ya teliti dulu deh, gitu loh. Karena banyak kan kejadian, ya mungkin kamu juga pernah ngalamin beberapa waktu yang sebelumnya. Kamu deket dengan orang katanya single, nggak taunya dia punya pasangan, ya udah punya istri, udah nikah pula, ya kacau. Gitu. Jika kamu menemukan pola seperti itu, ya langsung cut off aja, gitu.
anehnya ada tuh orang yang udah tahu dibohongin dari awal masih percaya. Udah jauh dari kata bahagia deh kalau udah kayak gitu. Karena bulan ini ya, tak kasih tahu ya Lur ya, kamu tuh sebenarnya sangat cepat sekali diperlihatkan sesuatu yang tidak baik gitu, cepet banget ya. Fokusnya, inget ya, Pisces fokus ke intuisi. Tahu kan intuisimu tuh kenceng loh, ini elemen air loh nih, intuisi tuh kenceng, fokus ke situ ya gitu. Kamu bisa ngerasa loh nanti orang yang deket sama kamu nih gimana dia tuh, kamu bisa ngerasa. Jika kamu mengalami banyak keraguan ya ketika ada yang deket sama kamu nih, baru deket tapi kamu udah banyak ngerasa ragu, nah itu tandanya ada sesuatu yang perlu kamu pelajari dari orang tersebut gitu. Oke. Untuk bulan ini Pisces tidak terlalu semangat untuk membuka perasaan ya. Pisces lebih ke ingin berteman. Aku ngerasa banyak ya Pisces yang dalam posisi itu lagi pengen berteman aja, karena banyak juga Pisces yang sedang proses penyembuhan luka di sini ya. Dan juga ada ya trauma yang masih ke bawah sampai hari ini, takut gagal gitu. Ya is okay sih. Ya semua balik ke diri kamu masing-masing ya. Karena trauma juga nggak bisa disalahkan ya. Gitu. Dengan adanya trauma itu ya harusnya kamu bisa jauh lebih teliti, bisa jauh lebih hati-hati. Kayak gitu ya Lor ya. Nah di dalam hubungan Pisces, hati-hati di sini juga ada seseorang yang mungkin bisa ngerecokin dalam hubungan ini ya. Tapi ini lagi-lagi orang terdekat sih. Ini lebih ke yang sudah nikah ya. Karena di sini ada yang ngerecokin yaitu dari pihak keluarga. Tapi aku nggak tahu nih keluarga siapa di antara kamu berdua. Ya poinnya adalah hati-hati aja sih gitu. Ya semoga nggak ada lah gitu ya. Kalaupun ada ya kamu harus teliti dan jeli deh gitu. Jangan kebawa emosi. Sebisa mungkin stabilkan diri, hadapi orang-orang yang sifatnya cukup toksik itu dengan ketenangan. Begitu Lor. Oke, kemudian bulan ini cukup kerasa tentang konflik ya. Hubungan ini banyak on off-nya. Jangan bingung juga ya. Mungkin karena ya bisa jadi ya, mungkin pasangan kamu itu sedang mengalami perubahan suasana hati, atau dia ada problem yang nggak bisa dia bicarakan sama kamu. Dia harus berpikir sendiri. Nah, sehingga secara moodnya ini sangat berubah gitu. Yang penting dalam hubungan ini tolong masalah asumsi ya, hati-hati aja. Jangan mudah berasumsi yang gimana-gimana. Ya Lur ya. Dan juga ini satu hal lagi untuk mungkin yang belum nikah ya. Tolong, ini hubungan butuh kejelasan ya. Jangan kayak gini deh gitu. Yang renung diri sendiri lah. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu vice versa energinya. Kejelasan dan juga komunikasinya. Jangan diem-dieman ya. Telek beleteng tenan iki jen. Nek masalah kabur. Diem. Ki opo ngono lho. Ya, kalau sempat ini laki-laki gila nih wong lanang iku tenan. Mending masalah ya dihadapi, malah kabur sana kabur sini dengan alasannya aku nggak mau ribut ke, aku mau nenangin diri ke, alah peret ya. Ini yang punya hubungan nih nggak ya, supaya renungin diri masing-masing lah kalian ini yang kalau kamu ngerasa dalam posisi ini ya, kamu fokus pahami suaraku ini itu. Karena di sini ada seseorang yang terasa banget diabaikan, terasa nggak dipeduliin, terasa diacuhin ya. Masalah duit pun juga sama, nggak ada kejujuran, nggak ada ketransparanan gitu. Oke, komunikasi deh tolong diperbaiki, kedewasaannya juga nih penting banget ya, tentang kedewasaan. Dan juga harus bisa mandiri. Jangan ke ibu-ibuan, jangan ke bapak-bapakan. Artinya gimana sih? Malah blunder pula, kesel aku jadi. Ini loh Lor. Dewasa, tegas gitu. Jangan apa-apa mak. Ini ada nih yang punya pasangan. Siapa nih yang punya pasangan
tapi dia tuh nggak berpihak ke pasangannya gitu loh. Tapi apa-apa tuh orang tuanya ngomong apa ngikut ini, ngikut. Jadi nggak ada kemandirian. Jadi mak-mek ngono lho bahasa Jawa iki. Mak-makan ngono iki lho. Ya kok masih mak-makan doyan nikah piye? Yang berani kamu nikah ya kamu harus berani tanggung jawab kok. Mbok kira anake wong iku segampang iku ngono piye? Ya. Ada. Kemudian ini ada petunjuk lagi ya. Tapi sesuai ingat ya, apapun yang kubahas di sini sesuaikan situasi masing-masing ya. Ini energi vice versa juga masih. Sebenarnya ada yang berpikir pergi, sudah nggak kuat di sini. Tapi ini pola yang sudah lama ya, mungkin beberapa bulan inilah ya. Ya bisa start from Desember kemarin lah. Gitu, berat ini. Karena ibaratnya ditungguin gitu-gitu aja, nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, secara sifat pun juga gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, makin kesini makin gitu kan. Ya makin kekanak-kanakan gitu. Oke. Dan jangan salahkan dia jika dia pergi. Ya. Jangan salahkan jika dia pergi di sini. Ya aku juga nggak akan bisa nyalahkan seseorang tersebut karena energinya ini benar-benar capek pakai banget, lelah pakai banget ya. Orang ini berusaha untuk mengerti pasangannya, dia berusaha mengerti tentang pasangan, tapi pasangannya nggak ngerti sama sekali. Dia ngerasa diabaikan di sini, dan dorongan hatinya dia pengen pergi itu kuat banget. Ya Allah, aku nggak tahu pasti ya dia benar-benar akan pergi atau tidak. Itu kuasa Tuhan yang Maha Esa lah. Kalau memang jodohnya cuma sampai di sini ya mau gimana lagi gitu. Oke. Dan petunjuk selanjutnya, jangan kau sia-siakan. Nah, jangan suka menyanyiakan. Di sini ada orang yang benar-benar berkorban dan berjuang itu benar-benar tulus gitu. Cuman sekali saja orang ini tersakiti. Wow, aku ngerinya karma tadi sih. Gitu. Oke. Tapi ya semoga bulan ini tuh semua yang hadir di sini ya dalam hubungan ini bisa tetap kokoh dan kuat ya. Gitu. Ya semoga segala problem dan problematika bisa kamu lewati. Gitu. Ya bulan ini tuh poinnya adalah koreksi diri. Jangan sibuk menyalahkan gitu. Karena sangat harus mengkoreksi diri agar segala agar segala sesuatu ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Oke, nah untuk si Pisces sendiri, insya Allah kamu bulan ini ada sesuatu yang akan menguatkan dirimu. Aku nggak tahu apa. Jadi perjalanan kamu bulan ini tuh ya memang cobaan batinnya kerasa, tapi kamu tetap kokoh gitu loh. Ya mungkin karena kesabaran atau keikhlasan dari si Pisces itu sendiri ya. Sebenarnya rezekinya bagus, cuman ya gitu, banyak pengeluaran bulan ini. Ya soal pengeluaran ya kamu pikir sendiri di situ karena itu tanggung jawabmu ya. Tapi di sini juga ada kaitan dengan orang terdekat tadi gitu. Dan bulan ini semoga Pisces bisa nyimpen duit. Amin. Gitu. Ya. Oke deh, ini dulu yang bisa aku bahas ya. Semoga ada manfaatnya ya. Ya, kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Bye bye Pisces.